Video pembelajaran ini ditujukan untuk jenjang pendidikan SMP. Sebelum kami lanjutkan untuk membahas topik ini, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Anissa Salsabila Apriliana, 3 digit NIM terakhir 031. Perkenalkan, nama saya Nur Aziza Mufida dengan 3 digit NIM terakhir 040. Baik, dalam presentasi kali ini kita akan membahas 3 poin. Yang pertama, apa sih menyimak itu? Yang kedua, apa sih menyimak wawancara itu? Dan yang ketiga, analisis strategi menyimak wawancara yang baik dalam video yang disajikan. Baik, langsung saja kita mulai. Siapkan diri Anda untuk berdiskusi dan bertukar pikiran. Semoga presentasi ini dapat memberikan wawasan baru dan bermanfaat bagi kita semua. Baik, materi yang pertama, apa sih menyimak itu? Menyimak merupakan proses mengelola suatu bunyi bahasa yang ditangkap oleh indera pendengar manusia untuk menemukan suatu gagasan dan memberikan respon yang menjadikan hubungan dua arah antara pembicara dengan menyimak. Menyimak adalah suatu proses yang mencakup kegiatan mendengarkan bunyi bahasa, mengidentifikasi, menginterpretasi, menilai, dan bereaksi atas makna yang terkandung di dalamnya. Pada hakikatnya, menyimak memerlukan titik fokus yang lebih dari satu, namun saling berkaitan antara satu sama lain. Yang kedua, yaitu tujuan menyimak. Yang pertama, menangkap, memahami, atau menghayati pesan, ide, dan gagasan dalam bahan simakan. Yang kedua, mendapatkan, menganalisis, mengevaluasi fakta, dan yang ketiga, mendapatkan inspirasi. Yang keempat, menghibur diri, dan yang kelima, meningkatkan kemampuan berbicara. Hal yang mempengaruhi menyimak. Yang pertama, ketertarikan, fokus, dan latar belakang. Pengetahuan mempengaruhi keberlangsungan dan hasil menyimak. Kedua, aspek non-kebahasaan seperti tekanan, nada, intonasi, dan ritme yang mempengaruhi pemahaman. Yang ketiga, siapa yang menyimak, kapan menyimak, untuk keperluan apa menyimak, apa bahan simakan itu, dan siapa yang menyampaikan informasi itu. Materi selanjutnya yaitu ciri penyimak yang baik. Yang pertama yaitu siap fisik dan mental. Yang kedua yaitu berkonsentrasi. Yang ketiga motivasi. Keempat objektif. Kelima menyeluruh. Keenam menghargai. Dan yang terakhir yaitu selektif. Lalu cara yang bisa dilakukan untuk menjadi penyimak yang baik yaitu yang pertama, memusatkan perhatian dan pikiran terhadap informasi yang kita simak. Yang kedua, benar-benar mengetahui apa sih masalah yang sedang dibicarakan. Yang ketiga, mengedepankan bahan yang disampaikan dengan cara merangkum di dalam ingatan. Keempat, menyimpulkan dan menilai fakta-fakta yang kita dengar. Lalu, alasan yang menyebabkan pembelajaran menyimak belum terlaksana dengan baik. Yang pertama yaitu teori, prinsip, dan generalisasi mengenai menyimak belum banyak diungkapkan. Yang kedua, guru-guru bahasa Indonesia kurang berpengalaman dalam melaksanakan pengajaran menyimak. Yang ketiga, buku teks dan buku pegangan guru atau bahan pengajaran dalam pembelajaran menyimak sangat langka. Yang keempat, guru-guru bahasa Indonesia belum terampil menyusun bahan pengajaran menyimak. Ada langkah-langkah menyimak dengan baik. Yang pertama adalah fokuskan perhatian. Yang kedua, bersikaplah terbuka. Yang ketiga, tunjukkan minat. Yang keempat, berempati. Yang kelima, rangkum informasi. Yang keenam, berikan tanggapan yang tepat. Yang ketujuh, evaluasi informasi. Dan yang terakhir, terus berlatih. Kemudian ada faktor kesulitan dalam menyimak.
Yang pertama, latar belakang pengetahuan penyimak. Yang kedua, susunan informasi yang kurang kronologis. Yang ketiga, pembicaraan dalam teks yang menggunakan kata ganti lebih sulit dipahami daripada menggunakan kata benda. Yang keempat, sesuatu yang dideskripsikan dalam teks yang disimak itu mengandung hubungan statis ataukah dinamis. Lalu, ada cara menghindari kesulitan dalam menyimak. Yang pertama, memperluas wawasan dengan memperbanyak membaca. Yang kedua, selalu mengklasifikasi informasi yang diterima terlebih dahulu sebelum membenarkannya. Yang ketiga, mempelajari seluk-beluk bahasa Indonesia demi penyesuaian yang dengan kaidah yang ada. Yang terakhir, manfaat menyimak. Yang pertama, menambah ilmu pengetahuan dan pengalaman hidup yang berharga bagi kemanusiaan. Yang kedua, meningkatkan intelektualitas serta memperdalam penghayatan keilmuan dan khasanah ilmu. Yang ketiga, menambah pembendaharaan kata. Dan yang terakhir, memperluas wawasan. Selanjutnya, materi tentang wawancara. Pengertian wawancara, menyimak dan wawancara sesungguhnya memiliki unsur-unsur yang berbeda dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Wawancara adalah situasi berhadap-hadapan antara pewawancara dan responden yang dimaksudkan untuk menggali informasi yang diharapkan dan bertujuan mendapatkan data tentang responden dengan minimum dan bias dan maksimum efisiensi. Selanjutnya, macam-macam wawancara. Terdapat dua macam wawancara, yaitu yang pertama wawancara formal dan yang kedua wawancara informal. Wawancara formal adalah sebuah prosedur sistematis untuk menggali informasi mengenai responden dengan kondisi di mana satu set pertanyaan dinyatakan dengan urutan yang telah disiapkan oleh pewawancara dan jawabannya direkam dalam bentuk yang terstandarisasi. Sedangkan wawancara informal atau tidak terstruktur lebih kepada wawancara yang mengembangkan pertanyaan secara spontan ketika proses wawancara berlangsung. Selanjutnya, strategi menyimak wawancara yang baik. Yang pertama, penyimak memperhatikan pertanyaan yang diutarakan oleh pewawancara dan mencatat kunci-kunci dari jawaban narasumber. Yang kedua, seorang penyimak wawancara harus mempunyai kemampuan yang tinggi untuk dapat menghubungkan kata kunci yang ditangkapnya menjadi sebuah ide atau gagasan yang sesuai dengan yang dimaksud oleh pewawancara dan narasumber. Yang ketiga, menulis dengan singkat hal-hal yang penting yang dikemukakan narasumber dalam wawancara. Yang keempat, menyimpulkan pikiran, pendapat, dan gagasan seorang tokoh atau narasumber yang disampaikan dalam wawancara. Selanjutnya ada aspek kebahasaan menyimak wawancara. Yang pertama ada nada. Nada adalah warna suara yang menunjukkan perasaan atau emosi pembicara. Yang kedua ada irama. Irama adalah pola naik turunnya suara dalam berbicara. Yang ketiga ada diksi. Diksi adalah pilihan kata yang tepat dan sesuai dengan konteks pembicaraan. Yang keempat ada struktur. Struktur adalah kerangka atau susunan kalimat dalam sebuah teks. Yang kelima ada kejelasan pengucapan. Adalah kemampuan mengucapkan kata dengan jelas dan mudah dipahami. Yang terakhir ada intonasi. Intonasi adalah pola naik turunnya suara dalam kalimat. Selanjutnya ada aspek non-kebahasaan menyimak wawancara.
Yang pertama ada penguasaan topik. Berarti memiliki pemahaman yang mendalam tentang suatu subjek atau area tertentu. Yang kedua ada keberanian. Adalah kualitas mental yang memungkinkan seseorang untuk menghadapi tantangan, risiko, atau situasi yang menakutkan dengan ketenangan dan tekad. Yang ketiga ada kemampuan berkomunikasi. Adalah kemampuan untuk menyampaikan pesan dengan jelas, efektif, dan menarik. Yang keempat ada sikap profesional. Merupakan perilaku dan etika yang mencerminkan keterampilan, kemampuan, dan komitmen seseorang terhadap pekerjaan dan tugas mereka. Lalu yang kelima ada kejujuran. Adalah kualitas moral yang melibatkan kejujuran, integritas, dan kejujuran dalam tindakan dan perkataan. Selanjutnya ada tujuan utama menyimak wawancara. Menyimak wawancara mempunyai tujuan utama yang menjadi kerangka awal dalam pikiran sebagai modal melakukan kegiatan menyimak wawancara. Tujuan menyimak wawancara ada 2 poin. Yang pertama, menyimpulkan pikiran, pendapat, dan gagasan seorang tokoh atau narasumber yang disampaikan dalam wawancara. Poin yang kedua, menulis dengan singkat hal-hal penting yang dikemukakan narasumber dalam wawancara. Kemudian ada tujuan pembelajaran menyimak wawancara. Tujuan pembelajaran menyimak wawancara adalah melatih kepekaan siswa dalam menerima atau mencari informasi. Informasi ini digunakan untuk mendukung keterampilan berbahasa yang lainnya, seperti berbicara dan menulis. Nah, selanjutnya untuk menguji pemahaman kalian mengenai menyimak wawancara, mari kita berlatih menganalisis strategi menyimak wawancara yang baik dan juga menganalisis apa saja sih aspek kebahasaan dan non-kebahasaan dari menyimak wawancara dalam video yang akan kami tampilkan setelah ini. Selamat menganalisis ya teman-teman. Ananta Seta Reugra Abiraya atau Raya dan juga Nilu Putus Sariningsih atau Nilu ini jadi contoh ya Cing ya. Talenta yang begitu luar biasa mulai dari anak-anak ini justru bukan hanya fasih tadi bahasa Inggris tapi juga 14 bahasa 14 ya Cing. bahasa. Luar biasa. 6 bahasa itu dikuasai secara aktif kan. Oke. Kalau saya di sebelah saya ini ada Raya yang beberapa kali juara Olimpiade Matematika, sementara ada Nilu nanti yang kita akan ngobrol juga menguasai sejumlah bahasa asing ya. Sejak dari usia Raya juga didampingi oleh Ibu Ajeng ya. Jadi kamu sekarang kelas berapa? Kelas 4. Kelas 4, itu hobinya emang dari kecil ini ngitung-hitungan atau diminta mama dari kecil nih, misalnya hitung uang gitu misalnya? Sebenarnya pas misalnya kayak kelas 3 ikut lomba ternyata dilihat skornya mendapatkan skor yang bagus. Jadi ya mengetahui tentang kalau aku suka matematika gitu. Oh oke. Jadi sebenarnya dari umur berapa sih Bu belajar matematika itu dan dari mana? Raya itu kan dunianya bermain ya. Jadi dari kecil itu sepertinya tertarik dengan angka-angka. Kayak kalau di mobil itu ada jam digital gitu, kita akan sampai jam berapa dia menghitung. Kalau saya belanja berapa gitu dia akan menghitung berapa. Itu dari umur berapa tuh Bu? Dari 3 tahun. Jadi dari 3 tahun memang dengan sendirinya udah tertarik sama angka-angka? Iya, dia senang yang kayak puzzle gitu. Terus menghitung-hitung sama sains. Dia senang karena di daerah kan kami tinggal di dekat alam ya, jadi dia suka main di sawah, dia lihat kepiting, dia belajar metamorfosis sama hitung-hitungan. Oke, coba sekarang kalau gitu aku gini deh Cing, aku mau coba ya sekarang aku sama ibu yang jadi jurinya, Cing Abdel versus Raya. Tapi matematika coba dihapus dulu Cing. Cing ini kan juga punya nih. Videonya ada ya? Ya. Ini aku mulai ya. Aku lihat dulu. Tadi aku udah bikin nih sama tim kreatif di sini. Oke. Udah siap ya? Cing ini udah siap belum? Deg-degan. Ini kan ada musik nih, deg-degan nggak ya? Oke.
Oke, pertanyaannya ini di layar, tapi mungkin nggak kelihatan ya. Oke, ini aku bacain ya. Oke. Jadi ini adalah jumlahkan semua angka yang saya sebutkan. Nih, tuh. Oh ya, di sini. Siap ya? Oke. Di antara angka-angka di bawah ini berapa banyak rangkaian dua angka yang harus Anda hapus agar angka yang tersisa berjumlah 178? Jadi dijumlahin berapa agar angkanya 178? Silakan. Udah? Oke, iya, udah, mulai, yuk. Oke. Yang harus dihapus 26, 28, 29. Yang harus dihapus 26, 28, 29. Raya? Iya, gimana? Udah? Tunggu. Udah? 26, 21, 26, Banyak sekali. 22. Oke, kita coba ya. Kita coba ya. Yang menang nanti langsung dapat marshmallow. Wah, nggak boleh ngambil medalinya aja. Boleh, nggak boleh. Oke, jadi jawabannya adalah jawabannya ada 3 rangkaian angka. Ini ada 23 dan 24, kemudian ada 22 dan juga 25, ada 21 dan juga 26. Jadi kira-kira siapa yang benar nih? Nggak ada yang benar ya dua-duanya. Nggak ada yang benar dua-duanya. Oh iya, oke, nggak apa, masih ada lagi. Masih ada lagi. Katanya Ryan nih. Oke, langsung aja. Langsung ke pertanyaan kedua. Langsung. Berarti belum ada yang dapat marshmallow. Berapa banyak tahun kabisat yang ada di antara tahun 2025 dan juga tahun 2108? Iya. 2108. Iya, ada berapa tahun kabisat? Aku tahu. Yuk, tahu ya. Kita coba tanya ini ya. Apa jawabannya? 21. Ada 21 tahun kabisat. Cing? 15. 15. Ini ngarang atau emang ini? Ada ilmunya? Dihitung. Oh, ada Saya ilmunya. hitung formulanya. Udah hitung katanya. Oke, kita lihat. Siapakah yang paling benar? Cing Ade atau Raya? 21 tahun? Raya? Tadi 21 tahun ya? Oke. Hey, who are you? Hi, Please stand up, please. who are you? Who? Are you? Ya. Oke, jadi kamu bawa Itu apa? apa? Itu apa, Nak? Postcard. Hah? Postcard. Postcard. Kayaknya kayak yang kayak gunung-gunung atau apa gitu ya gambarnya. Oh, postcard Bali. Kamu jualan ini, Nak? Nanti aja. Kamu jualan ini? Iya. Kamu kalau nawarin gimana? Kalau nawarin sama calon pembeli? Bahasa apa? Oh, pakai bahasa apa aja? Bisanya bahasa apa? Jerman? Jerman. Jerman. Oke. Guten Tag, modern Sipakum Karten kaufen. Ja, Mr. Hook, Madame Sun. Party Sule. Oh, bayar Leverkusen, bayar Ya. Mönchengladbach. Itu sepak bola. Ja, Bukan. 10.000 rupiah. Oh, how much? 10.000. Chinchause? Chinese? Chinchause? Berapa harganya? Wah, 10.000. Itu kalau bahasa Jerman. Bisa bahasa apa lagi, Nak? Hungari. Oh, Hungari. Oke, Hungari mainkan gimana butuh. Hungari? Caranya cerdasnya huram-huram Cina najam sepa. Ya diseser rupiah harum paket huzeser. Huram-huram. Harum paket huzeser. Harum. Paket Bunga kali. Ya, habis disemprot harum. Iya. Paketnya harum. Kalau bahasa Hungarinya 10.000 berapa? Apa? pilihan. diseser rupiah. Oh, diseser rupiah. Iya. Satu lagi deh, bahasa aja deh. Bahasa apa lagi? Jepang saya. Bahasa Jepang. Italia atau Itali kata Ada kata di Raya, Raya. Itali. Buongiorno cartoline. Ya signorita che bella, signori che Si. bella. Oh, cappuccino. Iya. Oke, silakan. Hai, Putu. Aduh, luar biasa sekali. Jadi kamu Putu ini, kamu bisa menguasain 14 bahasa? Ya. Oke. Nah, Nilo ini tidak sendiri, Cing. Oke. Kalau sendiri nanti nggak aman ya? Nggak aman, iya. Nggak aman, karena Iya. banyak bahasa nanti banyak minta translator lagi Oke, kan. ada siapa yang menemani? Ada ibunya. Oke, ibunya Nilo silakan. Iya. Halo Ibu, Halo, silakan Bu. silakan. Silakan. Yo, Ibu boleh di tengah? Ya, Oke. oke. Ibu mungkin ditukar ini. Ya nggak apa, mungkin Oh, nggak apa-apa, anak-anak udah, itu. Iya. Oke, jadi Mutu ini setiap harinya membantu untuk berjualan. Jualan, Bu. Gimana iya. sih ceritanya itu? Karena di rumah nggak ada teman untuk ajak ngobrol, bermain. Saya juga berjualan, bapaknya nggak ada gitu. Terus ikutlah Hiloh bersama saya jualan di Besaki gitu. Terus itu otodidak sendiri tuh ngedengerin dari wisatawan? Dari teman dan dari tamu, mungkin dari guide gitu. Saya nggak pernah ngajarin gitu. Ibu nggak pernah ngajarin sama sekali, tapi Nggak dia pernah. tiba-tiba Dia bisa. berjuang sendiri gitu. Oh, luar jadi biasa. sekolah juga? Iya sekolah, baru Kelas berapa kelas sekarang? 2 SD.
Kelas 2 SD. Tapi Saya mau tanya, kami mau tanya ya, Ya. Cing ya, ke pertanyaan yang tadi begitu kan. Ini sebenarnya Raya tadi dikenalkan usia 3 tahun ya, Ibu ya. Nah kalau gitu usia 3 tahun Raya ada sempat ngalamin kesulitan nggak sih dengan belajar matematika itu? Misalnya, jelimet banget gitu. Bener. langsung bisa aja gitu. Ngomong di kalung kamu itu banyak banget Raya. Itu apa aja sih medali? Apa itu ada berenang, ada medali berenang? Enggak. Oh, medali matematika semua. Boleh tunjukin nggak? Coba Raya dibuka ini kalungnya. Iya. Sambil dicopot. Iya. Boleh dong ceritain Ibu ini gimana sih medalinya dari mana aja? Terakhir kemarin ada lomba Timo Filipin Matematik Olimpiade. Alhamdulillah Allah memudahkan mendapatkan medali emas Itu di Filipina. Filipina. Jadi Oh, ini nih, Philippine Iya. International Mathematical Olympiade. Iya. Oke. Kalau Sirso? Simso Oh, itu Simso. di Thailand. Alhamdulillah dimudahkan mendapatkan silver medali untuk sains dan matematik bronze. Oke, kalau Putri sendiri, ini kan tadi kamu bilang belajarnya 14 bahasa ya. Yang menurut Putu, yang dari sekian banyak bahasa, yang paling suka bahasa apa? Hungari. Hungari. Kenapa? Soalnya itu paling gampang. Emang pengen jadi apa sih nanti cita-citanya? Jadi dokter sama jadi gini guru. Oh, jadi guru. Oh, jadi dokter. guru. Oke, kalau Raya mau cita-citanya jadi apa sayang? Jadi polisi. Jadi polisi. Emang hitung-hitungan Iya. diperlukan di polisi? Tesnya buat menjadi polisi. Oh, tesnya buat menjadi polisi ada matematikanya. Kayaknya ada. Raya? Mungkin kalau aku mau nanya ke ibu-ibu ya, apa sih pesan yang mungkin dititipkan buat anak-anak ini supaya kan dari kecil sudah berprestasi Betul, ya, Cing. ya. Banyak juga yang kadang-kadang dari kecil sudah berprestasi tapi lupa diri. Lupa diri, betul. Ya. Pesannya gimana tuh? Ya, pesan saya untuk kedepannya, untuk anak saya mudah-mudahan bisa mencapai cita-cita yang dia junjung lebih tinggi gitu. Iya. Kalau Bu Ajeng buat Raya, Ya, tetap rendah hati, Semangat. semangat terus supaya terus berprestasi, bisa membanggakan untuk semuanya. iya. Nah, amin. Amin. Nah, bagaimana nih hasil analisis teman-teman? Apakah wawancara tersebut sudah sesuai dengan poin-poin strategi menyimak wawancara yang baik? Dan apakah wawancara tersebut juga sudah sesuai dengan aspek kebahasaan dan kebahasaan dari menyimak wawancara? Jadi, kesimpulan dari materi tersebut adalah wawancara tersebut sudah sesuai dengan strategi menyimak wawancara yang baik. Wawancara ini memberikan informasi yang jelas dan terarah, serta memungkinkan penyimak untuk memahami ide utama dan menyimpulkan pesan yang disampaikan. Demikianlah pembahasan kita mengenai menyimak wawancara. Semoga video pembelajaran ini bermanfaat bagi kita semua. Ingat, menyimak wawancara bukan hanya tentang mendengarkan, tetapi juga tentang memahami, menganalisis, dan merespon informasi yang disampaikan.